Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks di minggu depan, di minggu kedua Oktober, dan juga ada 9 saham. Yang pertama ASI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima Bumi, keenam BRMS, ketujuh Dewa, ke-8 NRG, dan terakhir BNBR. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup terkoreksi 0,7%, cukup dalam ke harga 7.026, dan transaksi menurut saya hari ini cukup sepi, 11,8 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya wajar seperti yang kemarin saya bilang ya, potensi ada koreksi karena juga ya ini candlenya sellernya kuat 2 hari bahkan 3 hari ini kuat ya, seller dari atas dan akhirnya terkoreksi. Dan minggu ini IHSG kembali membuat lower high ya di area 7.133 lower high. Sebelumnya di area ini ya, ini bisa juga, ini bisa juga, ini bisa juga. Dan sangat hati-hati untuk IHSG kalau sampai jebol 7.000 ya udah. Potensi besar seperti target saya masih sama 6.800. Jadi seperti itu untuk IHSG. Tapi kalau saya lihat ada peluang ditarik naik juga ya. Tetap IHSG itu kemungkinan masih konsolidasi. Jadi kemungkinan besar tetap mantul lagi dari 7.000 supportnya. Coba kalau dilihat dari candle weekly ya. Weekly-nya candle ya bisa dibilang ini doji ataupun hammer ya, ekornya cukup panjang. Hati-hati nih kalau mau rejection ya harus hijau minggu depan, minimal setengah candle body sebelumnya ini. Nah, setengahnya ya sekitaran harus naik ke 7.100. Itu berarti rejection dia ya minggu depan. Tapi kalau dia kembali menjebol 7.000, apalagi sempat tutup di bawah 6.990 ke bawah, sangat rawan berpeluang turun untuk IHSG ya. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Minggu depan belum ada sentimen juga ya. Kita lihat aja tuh mampu nggak dia bertahan di atas 7.000. Tapi kalau saya lihat tadi saham-saham Big Bang juga cukup kuat tuh di area support, mantul ya. Ya kita lihat aja besok Senin. Seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada ASI yang ditutup terkoreksi 1,89% ke harga 6.475. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ASI dia mau bagi dividen di 12 Oktober, berarti di hari Selasa ya. Cum date-nya di hari Senin. Jadi kalau Bapak Ibu berminat dengan dividen 88 nggak nyampe 2% ya, 1% lebih sedikit ya bisa beli. Dan mungkin nggak ada pantulan. Potensi besar ada pantulan ya. Kalau ditarik tren dari atas ya ini dia akan retest nih kayaknya ya. Ini masih gambaran saya waktu itu. Kalau dia turun sampai 6.400, kemungkinan besar konsolidasi dulu 6.400 sampai 6.600, tektok area ini. Ini dia menguji tren line downtrendnya yang semenjak April 2002 itu baru ditembus, di retest di tanggal 8 September. Habis itu retest lagi Oktober ya, semoga aja bertahan. Kalau jebol ya udah sangat berpeluang ke 6.000. Harusnya sih bertahan untuk ASI. Jadi pola cup and handle-nya juga gagal, sempat konsolidasi di atas namun gagal terus menembus 7.200, akhirnya jebol 7.000. Ya jadi ini gagal, tutup aja. Jadi kondisi seperti ini juga dia sudah membentuk lower high dan lower low minggu ini. Lower high-nya di 6.820 dan lower low-nya di 6.450. Jadi menurut saya kondisi seperti ini, apalagi bagi dividen ya nggak masalah sih dividennya. Tapi bisa nih satu candle lagi koreksi itu bisa spek buy tuh, nekat aja ya, tapi disclaimer on. Ini kan dia gagal menembus. Hati-hati kalau ASI Senin depan mencoba menembus 6.600 dan gagal, kalau nggak konsolidasi ya siap-siap pola dead cat bond turunnya 6.000. Ini target arah nih ASI ya. Tapi semakin ke bawah semakin murah. Dan ya kalaupun ada yang nyangkut baik dari 7.000, baik dari baru beli di 6.400, kalau dia turun nggak mau pakai cut loss, average down-nya ya di 6.000. Ini kemungkinan besar sih dijaga 6.000 ya, dan bisa jadi dia konsolidasi range-nya ini cukup lebar tuh dari 6.000 ke 7.000. Jadi seperti itu. Untuk ICE langsung saja ke saham kedua. Ada Auto yang ditutup di harga 1.250, terkoreksi 0,39%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Auto menurut saya juga sangat perlu hati-hati nih. Kalau gagal hari Senin Selasa dia menembus 1.260-nya itu bisa jadi tetap arahnya itu ke 1.200 ini. Ini kelihatan kan dia itu gagal. Dia coba lewat, gagal, terus coba lewat lagi 1.250, gagal, dan sangat berpeluang ke 1.200 nih. Apalagi merah Senin di bawah 1.250 tutupannya, atau 1.240 ya siap-siap 1.200 untuk Auto ya.
Kalau dilihat dari candle weekly-nya ya, biar terlihat kemana arahnya. Wah, ini bagus nih ya. Ya harusnya kondisi seperti ini ya. Ini kan candlenya bisa dibilang doji atau hammer ya. Doji lah. Nah, Senin tuh harus lewat nih. Jangan turun lagi dari 1240. Seperti itu untuk auto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di harga 835 menguat 0,6%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk IMAS juga gagal bertahan di atas 860, sempat ke 980 ya. Waktu itu kan waktu perkiraan saya dia konsolidasi untuk naik, dan benar dia naik setelah break 880 sampai 980, tapi habis itu kena profit taking ya, habis itu dibuang juga. Ini kelihatannya sih Bandar tuh naikin untuk kerek mancing retail, terus akhirnya dia banting guyur ya. Nih kelihatan polanya, dia naik dengan volume besar, saat buangan volumenya juga memang makin kecil tapi besar nih. Kan standarnya biasa di bawah sini aja, terus volumenya besar-besar buangannya, terus diakum lagi ya. Mungkin nggak dia tembus lagi. Kondisi seperti ini menurut saya agak berat ya, karena dia gagal bertahan di atas 860 ya ini. Nah paling pola dead cat bond, dan kalaupun dia melanjutkan kenaikan, kalaupun dia lanjut naik, ya kalau saya lihat sih mentoknya ya ini 860, 840 ini. Ya, ini mentoknya aja naik. Habis itu konsolidasi dan bahkan bisa turun dulu. Range konsolidasinya supportnya di 800 sampai 880. Jadi untuk IMAS tuh bisa konsolidasinya range-nya ini. Nah, jadi kurang ideal kalau baru beli di harga sekarang. Karena mungkin dia naik sebentar habis itu ada yang profit taking. Itu bahayanya ya. Jadi kalau kondisi seperti ini ya sebaiknya belinya di dekat-dekat support. Udah jadi risknya kecil juga. Kalaupun harus stop loss ya. Nih kalau mau beli ya di 800 sampai 780, dia naik ke 860 jualan, dia 835 jualan. Kalau di harga sekarang bisa nggak naik lebih tinggi. Kalau dilihat volumenya meningkat, cuman agak rawan menurut saya naik sebentar habis itu bisa ada yang profit taking atau yang nyangkut dari atas sell on strength seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk IMAS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup di harga 298 menguat 12,3%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini cukup luar biasa IMJS ya, setelah dia turun, dan apakah ini bisa mantul dan nembus 300-nya ya, lihat Senin aja ya. Kalau dilihat MACD sudah golden, cross market di atasnya juga terbentuk, volume meningkat. Ya ini area kunci nih, kalau ditembus bagus, kalau nekat buy on breakout ya. Besok dia tembus 300 buy dengan target 320 terdekat dan bahkan bisa ke 350. Tapi kalau dia buy on breakout, kalau dia ternyata turun lagi dan tutup di bawah 298, 296 ya stop loss saja. Berarti gagal tuh, potensi bisa konsolidasi dulu untuk IMJS ya, kalau kelihatannya seperti itu. Pokoknya lihat aja dia tembus gak 300 dan bertahan. Jadi buy on breakout itu tembus harus bertahan di atas 300. Kalau gagal ya, kalau mau pertimbangkan harusnya stop loss dulu ya. Kalau saya sih biasa saya stop loss ya. Kalau saya buy on breakout gagal bertahan, stop loss di bawah seperti itu ya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya untuk IMJS, candlenya bullish angle pink, cuman volumenya nggak kuat ya. Ya konfirmasinya Senin. Mampu nggak tembus 300 dan bertahan di atas 300. Kalau tembus dan bertahan bisa jadi reversal. Ini kan dia lagi di dalam downtrend channelnya. Kalau dia break 300, 320 udah tanda-tanda dia untuk reversal. Ini bisa jadi pola Pauline wedge seperti ini. Tinggal nembus saja 320, 350 tembus ya udah uptrend. Bahkan dia bisa ke 480 ini, 460 nih ya. Kalau dia break 350, 360, udah siap-siap 460. Seperti itu untuk IMJS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bumi yang hari ini cukup luar biasa. Naiknya 14,11% ke harga 186. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, untuk Bumi ini kan ada sentimen grup Salim bakal kuasai 37,15 saham Bumi dengan mahar 15,33 triliun. Itu infonya ya, karena kemungkinan besar grup Salim termasuk dalam yang akan ikut private placement saham Bumi yang waktu itu di 200 miliar ya. Jadi sekitar 24 triliun. Berarti cuma cari lagi sekitar 9,6 triliun lagi. Kalau benar grup Salim yang akan beli 15,3 triliun, berarti mencari sekitar 9,77 triliun. Siapa yang akan membelinya yang waktu itu rencananya kan 24 triliun. Jadi seperti itu untuk info sentimennya ya. Tadi saya juga nunggu di bawah
saya tunggu koreksi dikit enggak ya, langsung open gap up, ya udah kejar atas juga ya. Cuman untuk scalping karena sangat beresiko, tapi saya ikutin dengan scalping aja ya. Saya tadi cuman cari profit sekitar 5% aja untuk bumi karena takut ya beresiko juga ya, karena memang target saya untuk scalping aja. Dan ternyata bumi berhasil break 180. Jadi potensi besar swing low-nya tertahan di 130 ini ya. Dan seperti ini. Jadi bagus nggak? Harusnya bagus ya bumi, apalagi kalau benar-benar terjadi ini pre-private placement RUPSBLB-nya tanggal 11 nanti ya, itu akan diinfokan. Kalau benar terjadi ya udah saham bumi siap-siap 200 lagi. Bahkan bisa kembali ke harga open gap up-nya ini di tanggal 6 September di 246 ya. Jadi peluang besar ke sana untuk saham bumi. Jadi menarik untuk bumi, diperhatikan juga, bahkan bisa sampai 240 ya kalau benar-benar terjadi private placement senilai 24 triliun karena hutangnya kalau nggak salah akan lunas kalau itu benar terjadi. Jadi seperti itu aja untuk bumi, bagus secara teknikal juga oke. Kalau baru masuk ya menurut saya ini buy on breakout ya, stop loss saja kalau dia tutup di bawah 180 atau pakai strategi tunggu koreksi aja. Koreksinya di mana ya, kalau bisa di 160 130 ini nggak perlu nunggu 150, di area ini aja koreksinya udah cukup bagus tuh untuk bumi ya. Jadi seperti itu aja untuk bumi. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus. Minggu kemarinnya doji dan hari ini ditutup dengan candle yang cukup bagus penuh, dan ini pola morning star yang cukup bagus, di tengahnya doji, dan candle minggu ini menutup penuh candle 2 minggu sebelumnya. Ini bagus ya, bahkan bisa sampai 220 itu bisa tembus tuh minggu depan. Kita lihat aja ya, saya coba masuk lagi di area atas ya, tapi lihat kondisi, nanti saya coba akan rekomendasikan kalau memang ada harga bagus untuk stop loss-nya juga ya di grup. Jadi seperti itu aja untuk bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup di harga 168, menguat 5%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS juga cukup bagus. Dia konsolidasi dan volumenya besar. Kalau saya lihat ini bisa tembus nih 170 minggu depan ya. Targetnya ini sudah di break 160-nya ya, neckline. Ini harus dijaga nih. Jadi risknya kecil aja nih. Pokoknya kalau dia jebol 160, out aja dulu dengan target 200. Udah, jangan ditahan-tahan lagi perubahan fraksi harga. Ngapain nunggu sampai 170 ya? 200. Pokoknya tembus 170 tuh, bergerak di atas 170 tuh siap-siap 200 BRMS. Dan kebetulan itu neckline yang harus bisa dipertahankan. Dan kalau dia kembali ke atas 200 sih, bisa mematahkan trend downtrendnya ini. Nah, kalau tembus siap-siap kembali uptrend. Jadi seperti itu. Untuk BRMS, menarik juga untuk BRMS. Ya bisa seperti ini, stop loss-nya cukup dalam memang. Sekitar 7-8%, target profit 19%, risk reward 1:2,5. Tapi disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau dilihat dari volume bagus, masih ada juga golden cross, bercat di atas juga meningkat. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus, volume meningkat, candle bullish angle pink, harusnya gap ditutup nih di 180. Peluang besar ke 180 tuh bisa ya. Dia menutup gapnya ini peluang besar minggu depan untuk BRMS. Jadi seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup menguat 6,06% ke harga 70. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal untuk Dewa kondisi seperti ini, volume meningkat. Tapi sayangnya ini candlenya doji ya, tapi tutupannya bagus nih, pas di resisten 70 yang ditargetkan. Jadi lihat minggu depan aja ya. Kalau saya lihat sih bisa lanjut menguat nih minggu depan. Cuman harganya kurang ideal ya. Kalau mau beli ya di 68 sampai 65 ini. Ini area belinya. Pokoknya stop loss dia tutup di bawah 65. Itu aja untuk Dewa ya. Jadi menarik untuk Dewa, diperhatikan juga minggu depan. Seperti itu untuk Dewa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup menguat 4,41% ke harga 284. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, NRG akhirnya tembus 280-nya dengan volume besar. MACD juga mengarah ke atas, berarti ini sinyal bagus ya. Dan NRG juga menurut saya peluang besar 300 minggu depan ya. Ditembus nih 300. Ini saatnya untuk grup Bakri termasuk NRG, walaupun dia lambat gerak karena dia saham, nggak tahu ya, saya kurang update juga apakah masih dalam repo ya. Cuman ini bagus nih, peluang besar minggu depan 300 ya. Buy on breakout
ya atur masing-masing ya bagaimana strateginya. Seperti itu untuk NRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang hari ini ditutup juga menguat 5,76% ke harga 55. Tapi kalau untuk BNBR ini masih dalam pemantauan khusus tanda X kalau di Mirai Hots ya, dan naiknya itu cuman maksimal 10% arahnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini juga bagus, mulai oke nih BNBR karena udah di atas 5453 itu ya, di atas EMA 200-nya lagi, dan kalaupun ada yang beli itu dengan modal nekat ya bisa juga, sudah lumayan ya profitnya. Cuman saya beresiko, saya mulai perhatikan nih kalau sudah di atas 5554 nih. Nih lihat aja Senin Selasa ada buyer kuat ya, kalau ada buyer kuat ya target arah 560 58. Stop loss-nya tipis aja tuh 53 stop loss-nya ya. Pokoknya kalau dia jebol tutup di bawah EMA 200-nya nih atau 52 ya udah stop loss aja lagi. Tapi kalau dilihat kondisi seperti ini volume makin meningkat ya, harusnya sih valid breakout. Apalagi candle-nya bagus nih. Walaupun nggak seimbang ya. Pola Morningstar-nya masih setengah candle 2 minggu sebelumnya. Tapi cukup bagus nih untuk BNBR. Jadi seperti itu aja video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan happy weekend.